Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Retna Prasilirum. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi himpunan yang part kelima, tepatnya tentang operasi himpunan, kali ini yang selisih dan komplement ya. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika itu selain menyenangkan juga pastinya bermanfaat, terutama ketika menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita belajar tentang selisih dan komplement, mari kita bahas dulu latihan soal di video sebelumnya di Ayo Kita Menalar di BSE halaman 154. Ada nomor 1 dan 2. Yang nomor 1, diketahui himpunan S anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 12. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan B, himpunan yang anggota bilangan prima kurang dari 10, dan himpunan C adalah untuk semua X, demikian sehingga X mulai dari 7 hingga 11, dan X elemen bilangan asli. Yang pertanyaan pertama adalah kita gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Yang kedua, tentukan anggota dari pertanyaan ini dan gambarkan diagram Venn-nya pula ya. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita daftar dulu himpunan ini. Jadi kita nyatakan semua himpunan ini dengan mendaftar anggotanya atau dengan cara tabulasi ya. S-nya 1 sampai 12, A 1, 3, 5, 7, 9, B prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian C bilangan asli mulai dari 7 sampai 11 ya, berarti 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kalau kita perhatikan di sini ada yang sama antara A, B ya, itu saling berpotongan ya, dan ABC juga saling berpotongan ya, ABC saling berpotongan. Maka kita bisa gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Pojok kiri atas kita tulis S persegi panjang, di dalamnya ada kurva A, itu saling berpotongan dengan kurva B, dan kurva B, AB juga berpotongan dengan kurva C, jadi gambarnya seperti itu. Kemudian yang kita tulis dulu adalah yang tengah ya, dimana merupakan irisan ABC, yaitu 7. Kemudian antara A dan B yang sama adalah 3, 5, 7. 7 sudah, jadi tinggal 3, 5. Antara A dan C yang sama hanya 7. Antara B dan C yang sama juga 7. Maka sekarang giliran kita menuliskan anggota himpunan A, melengkapi ya. Ini sudah ada 3, 5, 7, berarti yang belum adalah 1 dan 9. Kemudian himpunan B yang belum ditulis adalah 2. Dan himpunan C yang belum tertulis adalah 8, kemudian 9, 10, dan 11. Himpunan S yang belum ditulis adalah 4, 6, dan 12. Ini diagram Venn dari soal ini, yang A ya. Selanjutnya, kita selesaikan yang B. Yang B ini yang ditanyakan adalah A irisan B. Maka kita lihat dulu antara A dan B yang sama adalah 3, 5, dan 7 ya, 3, 5, 7. Maka A irisan B bisa kita tulis, jadi ABC-nya berpotongan. A irisan B adalah yang sama dari AB ya, yaitu 3, 5, 7. Dan jika kita gambarkan diagram Venn-nya sama dengan tadi, cuma yang diarsir adalah ini, A irisan B. Jadi yang diarsir pink ini adalah menunjukkan daerah A irisan B. Jadi diagram Venn-nya seperti ini. Selanjutnya yang B nomor 2, B2. Di sini juga sama, alternatif penyelesaiannya kita tuliskan dulu, kita daftar dulu semua anggotanya. Kemudian antara A dan C yang sama adalah 7, sedangkan ABC ini adalah himpunan yang saling berpotongan. Maka ini ya, A irisan C adalah 7 yang sama ya. Maka diagram Venn-nya adalah kita gambarkan seperti tadi, cuman yang diarsir kali ini adalah yang warnanya hijau ini, yang 7 ini, A irisan C ini ya. Selanjutnya yang B3 yang ditanyakan adalah B irisan C, hampir sama dengan tadi, cuma kita lihatnya fokus ke B dan C. Yang sama B dan C adalah 7 ya, maka ini ABC-nya berpotongan, B irisan C adalah 7. Diagram Venn-nya seperti tadi, cuman kali ini yang diarsir adalah B irisan C adalah yang diarsir kuning ini, jadi daerah yang berpotongan antara B dan C ya, diarsir kuning ini. Oke, dan yang B4 yang ditanyakan adalah A irisan B irisan C.
Nah, ini sama, kita data dulu, daftar dulu dengan tabulasi ya. Kemudian kita lihat yang sama adalah A, B, C, yang sama adalah 7. Maka himpunan diagram Venn-nya seperti ini, seperti tadi. Cuman yang diarsir adalah yang warna ungu ini menunjukkan A irisan B irisan C. Selanjutnya yang nomor 2, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Setelah ditanya, ternyata ada 18 siswa gemar minum susu, 20 siswa gemar minum teh, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. Kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn serta menentukan banyak siswa yang gemar minum susu dan teh. Susu dan teh ini artinya yang suka keduanya ya. Oke, maka alternatif penyelesaiannya adalah ini soal di BSE halaman 154. Dalam siswa itu terdapat 35 siswa, maka NS-nya, kardinalitas dari S adalah 35. Kita misalkan yang suka minum susu itu adalah himpunan U, maka kardinalitas U sama dengan 18. Yang suka minum teh kita kumpulkan menjadi himpunan T, maka kardinalitas C ada 20 ya. Dan yang tidak suka keduanya itu adalah kardinalitas dari U gabungan T komplement. Oke, tidak apa-apa, ini sebagai pengetahuan saja ya. U gabungan T komplement itu ada 3. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini, pojok kiri atas S, antara U dan T itu saling berpotongan, ya, karena dibuktikan ada ini, ada yang suka minum keduanya. Ini himpunan T. Yang kita tulis pertama dulu adalah yang tidak gemar keduanya. Kita menuliskannya di luar, maksudnya di luar kurva di dalam S ya. Di sini menuliskannya tanpa titik karena ini menunjukkan kardinalitas. Bukan anggota, tapi ini adalah banyaknya anggota atau kardinalitas, sehingga tidak usah dituliskan titik ya. Kemudian kalau sudah di sini kardinalitas U gabungan T, ini yang dimaksud ini ya, U gabungan T itu adalah kan semuanya 35 dikurangi 3. Ini S-nya kan 35 dikurangi 3 berarti adalah 32. Jadi yang U gabungan T ini yang ini 1 2 3 ini 32 ya. Kemudian kita sudah belajar tentang aturan De Morgan bahwa untuk mencari yang tengah ini, yaitu kardinalitas dari U irisan T adalah NU ditambah NT dikurangi NU gabungan T. Nah, di sini NU-nya 18, NT-nya 20, dan kardinalitas U gabungan T adalah 32. Kita kurangi ya, 18 tambah 20 itu 38 dikurangi 32, berarti hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini adalah siswa yang gemar minum susu dan teh, kan irisan, jadi dan keduanya, suka keduanya. 6 kita tuliskan di sini di tengah ini. Kemudian untuk mencari siswa yang suka susu saja atau yang hanya suka susu, kan yang suka susu ada 18 ya. Sudah ada 6 anak, berarti di sini tinggal 18 dikurangi 6, berarti tinggal 12. Ini 12 anak ini suka minum susu saja ya. Kemudian 6 ini suka minum susu dan teh. Sekarang kita cari yang suka minum teh saja. Yang suka teh 20 orang. Di sini sudah ada 6 anak. Berarti yang suka teh saja adalah 20 dikurangi 6. Jadi 14. Sekarang kita cek apakah jumlahnya benar 35. Itu 12 ditambah 6 tambah 14 tambah 3. Nah, ini hasilnya adalah 35. Oke, berarti sudah benar. Jadi ini diagram Venn yang diminta untuk yang pertanyaan A. Sedangkan yang B, jadi banyak siswa yang gemar minum susu dan teh adalah 6 orang. Ini ya, sama dengan ini, 6 orang. Oke, selanjutnya di BSE halaman 158 ini terkait dengan gabungan himpunan ya, operasi gabungan. Diketahui S himpunannya 1 sampai 10, A 1 2 3 4, B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, C adalah himpunan untuk semua X, demikian sehingga X mulai 2 sampai dengan 7 atau hingga 7 dan X bilangan asli, maka tentukan anggota dari dan gambarlah diagram Venn dari A gabungan B, A gabungan C, B gabungan C, A gabungan B gabungan C, dan kita gambarkan diagram Venn-nya tersebut ya, dan tentukan kardinalitas dari A gabungan B gabungan C. Maka solusinya adalah seperti ini ya. Di sini himpunan A sudah jelas 1, 2, 3, 4. Himpunan B bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian himpunan C anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau A gabungan B berarti ya digabung ya. Semuanya kita tulis 1A dan B kita gabung berarti
1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Kalau A gabungan C berarti ini A gabungan C berarti kita daftar semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan B gabungan C semuanya kita gabung jadi 1 yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau A gabungan B gabungan C dari semuanya 1, 2, 3 ini ya kita gabung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kita gambarkan diagram Venn-nya. Kalau kardinalitas dari NA gabungan B gabungan C adalah 7 ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menggambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Oke. Di sini kita lihat antara ABC itu ada yang sama ya, yaitu 1, 2, 3. Berarti ABC itu saling berpotongan gambarnya ya. Kemudian ya ABC saling berpotongan. Kemudian ini S-nya. Diagram Venn-nya ini A, B, C. Ya, kita tuliskan dulu yang sama dari ABC. ABC semua sama yaitu 2, 3. Berarti di sini di tengah sini 2 dan 3. Kemudian A dan B, irisan A dan B. A dan B yang sama adalah 2, 3 juga. Berarti di sini sudah kosong. Kemudian antara A dan C yang sama, A dan C yang sama adalah 2, 3, 4. Ini sudah ada 2, 3, berarti di sini tinggal 4. Kemudian antara B dan C yang sama adalah 2, 3, 5, 7. Berarti ini sudah ada 2, 3, tinggal 5 dan 7. Kemudian himpunan A yang belum kita tulis adalah 1. Sini. Himpunan B yang belum ditulis tidak ada, berarti ini kosong ya. Kemudian himpunan C yang belum ditulis adalah 6. Kemudian himpunan S yang belum ditulis adalah 8, 9, dan 10. Ini adalah gambar diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya adalah yang pertama tadi untuk A gabungan B ya, A gabungan B maka ditunjukkan oleh daerah yang diarsir warna biru ini. Ini ya diarsir warna biru ini menunjukkan A gabungan B. Kemudian yang B2 itu untuk daerah A gabungan C. A gabungan C diarsir oleh yang warnanya pink ini ya. Jadi yang diarsir ini jadi gabungan A gabungan C ya. Kemudian yang B3 daerah diagram Venn yang diminta adalah untuk untuk B gabungan C, maka ditunjukkan oleh daerah yang diarsir kuning ini ya. Dan yang B4 itu yang diminta adalah A gabungan B gabungan C, maka ditunjukkan oleh daerah yang diarsir warna hijau. Oke, ini supaya bisa dipahami ya tentang gabungan ya. Jadi gabungan itu kata kuncinya adalah semua. Selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Ini di BSE halaman 159 ya. Ini di Ayo Kita Berlatih. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. B. Tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke, alternatif penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu siswa yang gemar pelajaran matematika semuanya terhimpun dalam himpunan M. Jadi kardinalitas M sama dengan 26 ya. Kemudian siswa yang gemar bahasa Indonesia kita sebut dia sebagai himpunan B, maka kardinalitas B sama dengan 20. 10 siswa gemar keduanya, artinya 10 siswa ini dia selain gemar matematika juga gemar bahasa Indonesia. Sehingga karena dan ya, gemar matematika dan bahasa Indonesia, maka yang dimaksud adalah 10 ini merupakan kardinalitas dari M irisan B. Ya, jadi kalau suka keduanya itu irisannya ya. Jadi M irisan B kardinalitasnya 10 dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Artinya tidak gemar keduanya itu adalah kardinalitas dari M gabungan B tapi dikomplement
ya. M gabungan B di komplement. Itu sama dengan 5. Kemudian kita bisa buat gambarkan diagram Venn-nya. Kita buat dulu persegi panjang, kemudian pojok kiri atas kita beri nama S. Kemudian ini kita buat kurva M. Karena ini ada yang suka keduanya, maka antara M dan B itu saling berpotongan ya. Ini adalah himpunan B. Kemudian kita tuliskan dulu 5. 5 ini yang tidak suka keduanya, di luarnya kurva M ataupun B. Kemudian 10 kita tulis di tengah ini. Ya, ini 10. Kalau 5 di luarnya ya. Maka yang M-nya kan ada 26. Maka untuk mencari siswa yang suka matematika saja, caranya 26 dikurangi 10. Jadi sama dengan 16. Jadi yang suka matematika totalnya 26 ya. Yang suka bahasa Indonesia itu 20. Di sini sudah ada 10. Berarti yang di sini tinggal 20 kurangi 10, yaitu 10. Kita cek dulu apakah benar NS-nya adalah 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 itu sama dengan 41. Nah, begini ya. Jadi jumlah siswa banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 41 ya. Lanjut membahas tentang operasi himpunan. Seperti yang di video sebelumnya, bahwa operasi himpunan itu sebenarnya ada 4, yaitu irisan, intersection, simbolnya seperti huruf N, gabungan atau union seperti huruf U, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga adalah selisih atau difference, tanda kurang, simbolnya, dan yang keempat adalah komplement, simbolnya adalah A pangkatnya C atau A pangkatnya dipetik begini ya. Ini adalah keempat himpunan yang akan kita bahas ya. Yang 2 sudah di video sebelumnya, yang 3 dan 4 akan kita bahas. Selanjutnya kita belajar tentang selisih himpunan atau difference. Tandanya seperti ini ya. Ini adalah sifat yang ketiga. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai beberapa himpunan, yaitu himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A, anggotanya 3, 4, 5. Dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kita cermati lagi, di sini ada yang sama antara A dan B, yaitu 3, kemudian 4. Ya, 3 dan 4. Nah, karena ada yang sama, berarti A dan B nanti hubungannya adalah saling berpotongan. Ya. Maka A dikurangi B maksudnya adalah himpunan yang anggotanya A bukan B. Saya ulang kembali, A dikurangi B itu artinya adalah himpunan A yang bukan anggota B. Nah, anggota A kan 3, 4, 5. Yang bukan anggota B berarti ya 5 saja. Maka A dikurangi B adalah himpunan yang anggotanya 5. Jadi A dikurangi B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan A tapi bukan B. Jadi kata kuncinya A tapi bukan B. Itu ya kata kuncinya. Kalau misalnya kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini ya. Jadi A dan B saling berpotongan. Maka yang menunjukkan A dikurangi B itu adalah daerah yang diarsir kuning ini. Nah, jadi ini himpunan A yang bukan anggota B. Kurang ini, jadi ini saja ya. Oke, jadi selisih himpunan A dan B ditulis sebagai ini, A dikurangi B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tapi bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A dikurangi B sama dengan himpunan untuk semua anggota X sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B ya. X-nya elemen A dan X-nya bukan elemen B. Jadi syarat ini kedua-duanya harus dipenuhi ya. Baik. Selanjutnya, ini ada beberapa sifat dari selisih himpunan. Jika ada himpunan A dan B, di mana A irisan B ini adalah himpunan kosong. Kalau A irisan B himpunan kosong, berarti A dan B ini saling lepas ya. Oke, sebagai contoh. Saya punya himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya adalah 4, 5. Nah, jadi irisannya kan tidak ada ini, karena tidak ada yang sama antara A dan B. Nah,
A itu saling lepas dengan B atau saling asing boleh atau disjoin itu istilah lainnya ya. Maka A irisan B adalah himpunan kosong. Maka A dikurangi B, tadi kan A dikurangi B itu artinya anggota A bukan B. Kata kuncinya A bukan B. A yang bukan B yang mana? Ya kosong ya, ada ya 1, 2, 3 ya. Anggota A yang bukan B kan tidak ada yang sama, berarti A kurangi B adalah ya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini ternyata sama dengan himpunan A. Kalau B dikurangi A, berarti B dikurangi A. Berarti artinya B bukan A. Anggotanya B yang bukan anggotanya A. Karena tidak ada yang sama, berarti ya 4,5 ya. Berarti B dikurangi A sama dengan himpunan B. Nah, ini supaya lebih jelas lagi, kalau digambarkan diagram Venn-nya, ini untuk semesta, ini adalah himpunan A, ini adalah kurva untuk himpunan B ya. Anggotanya A 1, 2, 3. Ingat tadi hubungannya adalah disjoin ya, atau saling asing atau saling lepas. Maka ini seperti ini, maka A dikurangi B, yang 6 di luar. Nah ini untuk A kurangi B ya. Yang ini untuk diagram Venn dari B. Ini anggotanya dituliskan dulu 1, 2, 3, yang ini 4, 5, 6 di luar. Dan ini untuk B dikurangi A ya. Yang ini adalah A dikurangi B sama dengan A, ditunjukkan oleh daerah yang diarsir biru ini, di blok warna biru muda ini. Kemudian kalau B dikurangi A itu sama dengan B. Nah, ditunjukkan oleh daerah yang diarsir warna biru muda ini ya. Oke, jika A irisan B merupakan himpunan kosong, maka A kurangi B sama dengan A, dan B dikurangi A sama dengan B. Selanjutnya kita belajar tentang operasi yang keempat, yaitu komplement himpunan. Simbolnya adalah A pangkat C ini ya, atau A pangkatnya petik di atas ya. Sebagai contoh, di sini ada beberapa himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A anggotanya 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Kalau kita cermati, ini ada yang sama, yaitu 3 dan 4. Berarti hubungannya himpunan A dan B adalah saling berpotongan ya. Maka yang dimaksud dengan A komplement itu adalah himpunan S, kita fokus dilihatnya di himpunan S, yang bukan A. Jadi A komplement itu artinya S bukan A. Himpunan S yang bukan A, kalau S-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya kan 3, 4, 5. Berarti himpunan S yang bukan A adalah 1, 2, dan 6. Ya, 1, 2, 6 ini ya. Maka A komplement itu artinya himpunan anggota dari himpunan S tapi bukan himpunan A. S bukan A, itu A komplement. Kalau B komplement ya berarti S bukan B. Kalau C komplement berarti S bukan C, gitu ya, dan seterusnya. Oke, diagram Venn-nya seperti ini. Jadi A dan B itu saling berpotongan. Kemudian daerah yang diarsir kuning ini menunjukkan A komplement, ya, menunjukkan A komplement. Jadi S, pokoknya kita lihatnya fokus di S selain A. S bukan A, ya. Oke, jadi komplement himpunan A pangkat C atau seperti ini adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari semua anggota S, tapi bukan anggota A. S bukan A, itu kata kuncinya untuk komplement ya. Komplement himpunan dinotasikan dengan A komplement seperti ini, simbolnya ini atau ini boleh sama saja ya, bisa dipakai salah satu, adalah himpunan yang anggotanya untuk semua X, sedemikian sehingga X elemen dari himpunan S dan X bukan elemen himpunan A. Oke. Sifat selisih dan komplement himpunan. Jika A himpunan bagian dari B, apakah A komplement dikurangi B sama dengan B komplement? Oke, mari kita selidiki dengan contoh ya. S himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A anggotanya 1, 2, 3. B diketahui anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di sini antara himpunan A dan B itu ada hubungan. Hubungannya ternyata semua anggota A itu termasuk anggotanya B. Berarti hubungan A dan B adalah himpunan bagian. A himpunan bagian dari B atau A subset dari B. Maka A komplement adalah himpunan S
S bukan A. S yang bukan A adalah 4, 5, 6 ya. Kemudian kita cari dulu B komplement. B komplement itu adalah S bukan B. S bukan B berarti hanya 6. Terus kita cari A komplement dikurangi B. Artinya A komplement tapi bukan anggotanya B. A komplement yang tidak termasuk anggotanya B ya berarti tinggal 6 ini saja. Ya ini hasilnya ya. Sedangkan ini 6 itu sama dengan B komplement. Jadi terbukti bahwa kalau misalnya A itu subset dari B, maka A komplement dikurangi B itu sama dengan B komplement ya. Kalau digambarkan diagramkan seperti ini ya. Ini himpunan S, ini adalah himpunan A. Kemudian di dalamnya A-nya di dalam himpunan B ya, himpunan B. Maka yang dimaksud dengan A komplement ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang hanya 6 ini saja. Berarti himpunan S tapi bukan ini ya. Jadi A komplement dikurangi B, itu hasilnya seperti ini. Ini adalah diagram Venn-nya. Jadi jika A himpunan bagian dari B, maka A komplement dikurangi B itu sama dengan B komplement. Sifat komplement himpunan, ini ada 3 di sini ya, tambahan. A irisan A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A gabungan A komplement itu sama dengan semesta S. Kemudian yang ketiga, NA ditambah NA komplement ya sama dengan NS ya. Mari kita buktikan dengan contoh. S sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. NS-nya 5 ya. Kemudian himpunan A diketahui anggotanya 1, 2, 3. Maka kardinalitas A sama dengan 3. Kemudian A komplementnya berarti S bukan A. S yang bukan A adalah 4,5. Maka kardinalitasnya ada 2. Maka A diiris dengan A komplement adalah, coba dilihat antara A dan A komplement ini ada yang sama tidak? Karena tidak ada yang sama, maka irisannya adalah berupa himpunan kosong. Oke, terbukti sifat 1. Kemudian A digabungkan dengan A komplement, digabung ya, semuanya kita gabung, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ternyata sama dengan S, ya, sama dengan himpunan S. Oke, terbukti sifat yang kedua. Yang ketiga, NA ditambah NA komplement itu sama dengan 3 ditambah 2. 3 tambah 2 itu kan 5. 5 itu sama dengan NS. Jadi sifat ketiga juga terbukti ya. Perhatikan tabel berikut ini di BSE halaman 160 sampai 161 ya. Yang pertama, ada himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. B 4, 5, 6. Berarti antara A dan B ini hubungannya adalah disjoint ya, atau saling asing atau saling lepas. Karena tidak ada anggotanya yang sama. Kalau digambarkan diagramkan seperti ini, dua kurvanya saling lepas. Maka A komplement itu adalah S tapi yang bukan A. Berarti anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement itu adalah S bukan B. Berarti 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, A kurangi B berarti A dikurangi B. Nah, A kurangi B itu artinya A bukan B. Maka karena ini disjoint berarti ya 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu sama dengan A. Kalau B dikurangi A berarti B yang bukan A. Karena ini disjoint, maka ya 4, 5, 6 sama dengan B. Kemudian yang kedua, ada himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 9 ya. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Kalau kita lihat di sini, adakah anggotanya yang sama? Adakah? Oke, tidak ada yang sama ini ya. Ini salah soal ini ya. Salah soal. Jadi harusnya ini himpunan A anggotanya. Oke, di sini yang nomor 2 tadi A himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Nah, padahal di diagram Venn-nya ini A-nya sampai 4 ya. Ini salah soal. Oke, kita tutup dulu yang A. Berarti A adalah himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian B anggotanya 4, 5, 6, 7. Ternyata ada yang sama antara anggota A dan B yaitu 4 ya. Maka hubungannya A dan B adalah intersection atau berpotongan. Nah, A komplement itu adalah S yang bukan A. S kecuali A. Berarti anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan B komplement itu adalah S kecuali B, kecuali yang di kurva biru ini ya. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 8, 9. A dikurangi B artinya A bukan B. A bukan B adalah ya 1, 2, 3.
Tapi kalau B dikurangi A itu artinya B, tapi yang bukan A. Berarti tinggal 5, 6, 7. Kemudian yang nomor 3, S sama dengan himpunan anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 9. A, himpunan anggotanya 1, 2, 3. B, himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hubungannya A dan B ternyata adalah semua anggota A itu termasuk dalam B. Semua anggota A masuk ke B, berarti A adalah himpunan bagian dari B atau A subset dari B. Digambarkan diagram Venn seperti ini ya. Maka A komplement adalah S kecuali A. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement berarti S kecuali B. Ini kafabel B ya, berarti ya tinggal 7, 8, 9. Tapi kalau A kurangi B, A-nya yang ini dikurangi B. Siapa sih anggota A yang bukan B? Tidak ada, berarti himpunan kosong. Tapi kalau B yang bukan A, itu adalah 4, 5, 6. Oke, ini hanya pemantapan saja. Yang keempat, himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3 sampai 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. B juga demikian, 1, 2, 3, 4. Ternyata himpunan A sama dengan B ya, himpunan yang sama, maka digambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Jadi A, ini satu kurva namanya 2 yaitu A dan B karena sama. A komplement adalah S kecuali A, berarti ya 5, 6, 7, 8, 9. Kalau B komplement ya sama, 5, 6, 7, 8, 9. A kurangi B berarti A yang bukan B tidak ada, kosong. Wong A B sama kok ya. Sedangkan B dikurangi A juga begitu. Himpunan B yang bukan A juga merupakan himpunan kosong. Oke, ini masih di buku BSE halaman 160 ini. Oke, sebagai latihan soal untuk memantapkan pemahaman kalian ya, bisa dikerjakan di soal di BSE halaman 163 nomor 2. Ini di Ayo Kita Menalar ya. Ini adalah soal cerita yang sering muncul untuk materi himpunan ya. Kemudian selain itu juga ada soal di BSE yang kedua, ini BSE halaman 170. Di sini ada sedikit ralat yaitu ada 25 siswa gemar bulu tangkis. Jadi yang gemar bulu tangkis ada 25 ya, bukan 20 ya. Oke, itu soalnya hanya 2. Tetap semangat mengerjakan dan belajar di rumah ya. Jadi kesimpulannya, kita sudah belajar tentang operasi himpunan. Oke. Yang pertama, operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama adalah irisan atau intersection. Jadi A irisan B, kata kuncinya adalah anggota yang sama antara A dan B. Kemudian yang kedua adalah gabungan atau union. Ini merupakan simbolnya seperti ini ya. A gabungan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota himpunan A dan B. Jadi kata kuncinya adalah semua ya. Kita gabung semua. Kemudian yang ketiga yaitu selisih atau difference. Simbolnya adalah A kurang B. Itu adalah himpunan A bukan B. Himpunan yang anggotanya A tapi yang bukan B. Jadi kata kuncinya adalah A bukan B. Dan yang keempat, operasi keempat adalah komplement. Simbolnya seperti ini, A komplement ya, dibaca A komplement. Itu artinya himpunan yang anggotanya adalah anggota S ya. Himpunan yang anggotanya S, fokus di S, tapi bukan A. S bukan A. Jadi kalau A komplement itu artinya S bukan A. Kalau B komplement berarti S bukan B dan seterusnya. Oke, semuanya semoga sehat selalu, bahagia selalu. Apapun keadaan kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya ya. Tetap semangat, manjada wajada. Jadi kalau kita punya niat yang tulus, kemudian ikhtiar kita juga luar biasa, maksimal, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.